Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Kurnia, Prodi Hukum Tata Negara dari kelas B1 Intensif Bahasa Arab angkatan 18. Di sini saya akan berbagi pengalaman sedikit dan kesan selama belajar intensif bahasa Arab bersama Ustazah Nadia Azimah. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau cerita sedikit bahwa saya bukan lulusan dari pondok pesantren yang punya basic bahasa Arab yang memadai. Saya itu lulusan dari madrasah aliyah yang notabene-nya belajar bahasa Arab itu cuman buat terjemah, terus kaidah nggak terlalu dalam. Jadi pas belajar intensif bahasa Arab, dapat kesempatan belajar intensif bahasa Arab selama 1 tahun, itu hal yang sangat saya syukuri karena bahasa Arab itu merupakan salah satu pelajaran yang sangat saya sukai dari dulu pas duduk di bangku madrasah sanawiyah. Nah, kalau di sekeliling kita kan berkembang stigma bahwa bahasa Arab itu sulit. Sebenarnya sih kembali ke kitanya lagi, sesulit apapun kalau kita mau belajar terus mau berusaha, insya Allah bakalan dimudahkan. Nah, untuk kaitan pembelajaran yang ada di kitab MSA dengan jurusan saya sekarang dan intensif, jadi pelajaran bahasa Arab yang saya dapatkan selama 1 tahun di intensif sangat membantu ketika saya mendapat mata kuliah tafsir ayat hukum tata negara. Jadi untuk kosakatanya alhamdulillah nambah gitu, jadi bisa menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit, walaupun saya sendiri nggak punya dasar yang banyak gitu. Juga selain itu, saya pribadi selain belajar intensif bahasa Arab, sampingannya saya datang ke rumah ustazah buat belajar lebih lagi, karena kan saya rasa selama 1 tahun pengetahuan saya terkait bahasa Arab masih kurang, dan saya masih ingin untuk memahami bahasa Arab secara lebih, bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab dan memahami ayat Al-Quran yang saya baca. Jadi saya datang ke rumah ustazah mempelajari bahasa Arab. Selain itu juga ada kitab-kitab lainnya seperti Akhlak Lil Banat, dan mempelajari bahasa Arab dari kitab-kitab yang dikasih ustazah, kitab intensif tahun-tahun sebelumnya. Saya melihat nama saya itu terdaftar di kelas B1, yang notabene-nya awalnya saya merasa minder karena teman-teman itu rata-rata yang di kelas B itu lulusan pondok pesantren ternama, sedangkan saya sendiri hanya lulusan madrasah aliyah negeri aja gitu kan. Dan ketika saya melihat teman-teman berbicara dengan ustazah dengan bahasa Arab, saya merasa minder gitu, soalnya kan diman saya pun belajar bahasa Arab cuman sebatas menerjemah, menulis dan sebagainya, tidak untuk digunakan sebagai media komunikasi. Jadi di sana awalnya saya merasa minder, namun setelah itu mendapatkan nasihat dari ustazah ya. Awalnya saya malu di kelas itu kalau disuruh ngomong dan sebagainya, tapi ustazah bilang jangan minder dan sebagainya, karena di sini kita sama-sama berproses dan sama-sama belajar lagi dari awal gitu. Terus untuk proses belajar sama ustazah sendiri, ustazah itu orangnya disiplin. Yang penting kita itu on time, disiplin, ngerjain tugas. Insya Allah ustazah senang. Jadi buat teman-teman bahasa Arab, pesan dari saya, jangan malas-malas. Nah, di kelas B1 itu menurut saya kelas yang sangat menyenangkan karena satu, teman-teman di kelas B1 itu rata-rata rajin-rajin semua. Yang kedua, mereka lulusan pondok pesantren dan dia udah punya dasar yang bukan dasar lagi ya, tapi udah emang bahasa Arab itu udah kayak bahasa sehari-hari mereka gitu. Jadi kalaupun saya ada kesulitan, kadang saya tanya ke teman yang lebih tahu agar memudahkan saya dalam memahami bahasa Arab itu sendiri. Yang kedua, dalam belajar bahasa Arab bersama ustazah, saya juga banyak ngasih tugas dan itu jadi membantu kita banget gitu. Soalnya kan kebiasaan mahasiswa kalau nggak dikasih tugas nggak belajar. Nah, dengan banyaknya dikasih tugas itu juga menambah intensitas belajar kita menjadi lebih lagi. Kalau menurut pandangan saya pribadi gitu. Nah, untuk kesan belajar bahasa Arab di kelas B1, pertama itu
alhamdulillah teman-temannya, lingkungannya juga sangat mendukung. Karena apa, teman-teman udah punya dasar yang bagus, dan mereka alhamdulillah termasuk golongan orang yang rajin juga. Jadi kelas kita itu sering dikasih hadiah sama ustazah karena dibawain makanan dan sebagainya. Terus dalam proses pembelajaran, ustazah sering ngevariasiin, kadang minta saran juga ke kita gimana sih bagusnya metode yang diajarin gitu, mau ganti metode atau tetap dengan sistem ngerjain tugas dan sebagainya. Nah biasanya kita disuruh nih ke depan bacain apa, mufrodat, dikoreksi bacanya kita juga. Dan alhamdulillahnya di kelas B1 karena teman-temannya rajin juga, jadi juga membantu kita buat harus berusaha lebih lagi agar bisa sama dengan teman-teman yang lain. Nah selain itu karena peraturan kelas yang menurut saya cukup ketat ya, karena harus datang jam 6, nggak boleh telat. Jadi kalau telat pun 1 kali 2 kali masih ditoleransi lah gitu, tapi kalau lebih dari itu biasanya bakalan dapat teguran dan sebagainya. Dan juga di kelas intensif buat teman-teman yang nggak bawa buku biasanya dikasih absennya cuma setengah, atau yang buat perempuan yang pakaiannya belum syar'i biasanya dapat teguran, nggak boleh pakai celana. Gitu sih aturan di kelas B1 dan saya suka. Nah, untuk metode pembelajaran kan IBA itu ada yang dari online-nya juga, panduan online-nya juga ada, buku MSA juga ada. Jadi itu bisa teman-teman manfaatin buat menambah-nambah wawasan dan gak hanya ngandelin dosen di kelas gitu. Kan soal latihannya banyak juga gitu kan. Selain kitab MSA, ustazah juga sering tuh ngasih materi di luar itu. Misal pernah ustazah itu bawain kita kitab Bainayadek, jadi kita disuruh nerjemah bareng-bareng, kita dibagi per kelompok gitu. Nah jadi alternatif gitu deh, kan kadang kita bosan ya belajar kitab MSA mulu gitu kan, banyak materi-materi yang susah, apalagi kalau menurut saya yang susah itu pas bilangan, itu susah banget gitu. Jadi ketika dikasih alternatif kitab Bainayadek disuruh menerjemah, dan untuk menerjemah itu sendiri menurut saya bagian bahasa Arab yang paling saya senangi. Jadi sangat membantu banget gitu, udah mengusir kebosanan ketika kesulitan di kitab MSA gitu. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana agar lulus FOT. Yang pertama, teman-teman harus usaha yang keras supaya bisa lulus FOT. Dari saya sendiri kan saya bukan lulusan pondok pesantren, jadi butuh effort yang lebih agar saya bisa memahami kitab MSA itu sendiri, karena saya nggak punya dasar terkait nahu, sorf dan sebagainya. Jadi saya harus bisa menyamai teman-teman saya yang emang lulusan dari pesantren dan udah punya dasar banget gitu kan, sedangkan saya kan enggak gitu. Jadi kiatnya teman-teman harus punya effort yang lebih agar bisa sukses melaksanakan FOT. Tentunya rajin-rajin murojaah kitabnya. Walaupun kita nggak ngafal, kalau sering-sering baca insya Allah materinya akan kita ingat gitu. Yang kedua, teman-teman harus rajin-rajin masuk kelas, soalnya kalau udah absennya nggak bisa terpenuhi tentunya nggak bisa ikut ujian. Yang ketiga, teman-teman jangan lupa berdoa, karena kan konsep barokah itu emang ada gitu kan. Usaha aja tanpa doa kan nggak bisa juga, doa tanpa usaha juga nihil. Jadi teman-teman harus barengi usaha teman-teman dengan doa. Dan satu lagi, untuk sukses FOT teman-teman harus untuk ujian persiapannya dengan baik juga, terkait laptop teman-teman, earphone dan sebagainya. Jadi biar ketika ujian gak ada gangguan teknis dan sebagainya. Dan karena doa tadi, insya Allah dan alhamdulillah berkat itu saya gak ada gangguan waktu ujian. Dan qadarullah saya lulus FOT angkatan 2018. Di kelas saya itu ada 9 orang kalau nggak salah yang lulus FOT. Nah teman-teman, di sini saya mau nge-share dikit nih. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya teman-teman ngikutin intensif bahasa Arab. Feedbacknya juga akan kembali ke teman-teman sendiri. Minimal
paling minimal itu teman-teman bakal nambah kosakata dari kitab MSA, punya teman baru juga. Nah, kalau teman-teman sering gak hadir dan sebagainya, otomatis pengetahuan teman-teman terkait kitab MSA juga nggak bakalan nambah. Soalnya kan gini, ikut intensif aja kadang belum tentu materinya masuk semua, apalagi nggak pernah masuk. Nah, jadi cobalah teman-teman untuk istiqomah, disiplin, mengikuti kegiatan intensif bahasa Arab. Toh feedbacknya juga akan kembali ke kita lagi gitu. Kalau misalnya kita nggak ikut ya, otomatis banyak banget kita ruginya. Yang pertama, rugi waktu. Karena apa? Kalau kita nggak ngikutin intensif bahasa Arab, otomatis nggak bisa ikut FOT. Dan kita bakalan bayar administrasi dan harus ngulang ujian lagi nanti bareng adik-adik dan sebagainya. Yang kedua, kalau teman-teman ikut intensif tapi kabur-kaburan, kadang hadir kadang enggak, otomatis absensinya nggak memenuhi, juga bakalan imbasnya teman-teman nggak bisa ngikutin ujian juga dan harus bayar uang administrasi. Nah, kalau misalnya teman-teman ikut intensif tapi nggak ngerjain tugas, terus nggak belajar juga, nanti baliknya juga bakalan ke teman-teman sendiri, bakalan nggak bisa jawab soal ujian, terus harus ngulang ujian lagi dan bayar administrasi. Seperti pepatah itu emang benar, apa yang kita tabur itu yang kita petik. Jadi dari sekarang buat teman-teman intensif bahasa Arab, pesan saya mohon dijaga keistiqomahannya, kedisiplinannya, kerjakan tugas, dan insya Allah bakalan sukses melaksanakan FOT. Karena dari pengalaman saya pribadi, saya bukan lulusan pondok pesantren, hanya lulusan madrasah aliyah biasa dan gak punya basic bahasa Arab yang memadai. Tapi alhamdulillah qadarullah saya lulus intensif dan lulus ujian FOT tahun 2018. Nah, dari saya sendiri cukup itu. Semoga teman-teman bisa jadiin ini motivasi untuk terus semangat belajar bahasa Arabnya dan melaksanakan tugas dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.